Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, di video kali ini sudah lama juga gue nggak pernah membahas terkait dengan situasi ataupun komentar dari Sobat Football United. Apapun komentarnya, terima kasih. Sebenarnya gue lebih senang untuk menjawab ini ketika ada live ya, ngobrol live ataupun live commentary. Tapi oke, kali ini kebetulan ini ada kaitannya dengan video yang pernah gue bahas terkait dengan Bruno Fernandes. Artinya Sir Jim Ratcliffe ini memuji Bruno Fernandes ya. Dan gue melihat memang bukan terkait dengan gue ada yang bilang gue mendewakan Bruno segala macam. No, itu salah besar. Gue hanya bersikap realistis saja dari apa yang gue lihat ya. Artinya memang tidak mungkin dalam skuad Manchester United ini tidak ada pemain yang berperforma. Melihat beberapa perjalanan katakanlah seperti itu dari Manchester United di beberapa musim terakhir lah. Setidaknya ada trofi yang bisa dimenangkan, ada peringkat yang bisa diraih, ada pertandingan yang bisa dimenangkan dan lain-lain. Pun juga musim ini. Artinya kalau disebut wah tidak ada pemain yang berperforma bagus sama sekali, gue kurang setuju gitu loh. Mungkin secara menerus iya, secara konsisten yang tebal iya, tapi tetap saja menurut gue ada beberapa pemain yang terlihat memang menonjol. Dan kalau menurut gue ya pemain itu adalah Bruno Fernandes. Mungkin ada beberapa yang tidak setuju dan segala macam, ya itu bebas saja sih. Cuman gue menilai ya Bruno perannya memang sangat penting sekali. Dan kalau gue sampaikan angka, ini bukan berarti gue hanya melihat angka saja. Tidak, gue ingin mengkombinasikan juga dengan permainan di atas lapangan. Kenapa? Ketika kita hanya berbicara terkait dengan permainan saja di atas lapangan, mungkin seleranya berbeda. Mungkin ada fans Manchester United yang melihat Real Madrid, mungkin yang melihat bagaimana PSG, misalnya gelandang-gelandang PSG bermain, misalnya melihat ke Liverpool ataupun ke Barcelona ataupun ke tim-tim yang jauh saat ini prestasinya lebih bagus daripada Manchester United, dan membawa membawa hal tersebut sebagai benchmark bahwa Manchester United harus bisa seperti ini. Kalau dilihat saat ini, kondisi Manchester United ini sangat jauh dengan klub-klub tersebut. Manajemen misalnya, ataupun juga pelatih atau manajer yang masih terus berganti-ganti selama beberapa musim. Mereka memiliki sistem filosofi permainan yang berbeda-beda. Tentu saja ini bukan hal yang sama, bahkan sangat jauh sekali perbedaannya dengan Manchester United. Namun demikian, Bruno Fernandes selalu menjadi menurut gue elemen penting yang diandalkan oleh pelatih-pelatih tersebut. Dan pun juga saat ini dengan Ruben Amorim, dengan menit bermain tinggi yang selalu diberikan, lalu juga posisi misalnya yang berubah-ubah yang selalu dipercayakan oleh Bruno Fernandes, ini menurut gue menunjukkan bahwa memang ya setidaknya Ruben Amorim ya melihat Bruno Fernandes ini penting bagi skuad. Dan seperti gue bahas juga di video sebelumnya, bagaimana Sir Jim Ratcliffe ini juga melihat seperti itu. Nah, ada beberapa komentar yang ingin gue angkat, misalnya dari YouTube. Gue tidak akan memberikan siapa yang menulis, tapi apa yang dikatakan saja. Kalau Bruno itu hebat, paling tidak Manchester United ada di 8 besar. Manchester United butuh perombakan total, kita butuh pemain yang ngotot dan efektif. Menurut gue, Bruno Fernandes ini ngotot. Apakah ini efektif? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau dikatakan efektif bahwa ya dia bisa mencetak gol banyak misalnya seperti itu di setiap peluang yang terjadi, ataupun bisa memblok semua serangan yang tertuju ke arah Manchester United, ya gua nggak tahu siapa yang bisa melakukan hal itu di Manchester United setidaknya. Tapi kalau gua ngeliat dari sisi ngotot misalnya, dia pergerakannya sangat liar sekali dalam tanda kutip, ada di mana-mana ya. Dan menurut gua ini menunjukkan bahwa dia memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Dia ya menurut gue juga merupakan pemain yang memiliki daya ngotot yang tinggi. Memang kadang terlalu tinggi sampai ke mungkin terlalu berlebihan atau meledak-meledak kadang ya. Lalu kalau dilihat efektivitas misalnya, efisiensi misalnya dari sisi gol, saat ini Bruno Fernandes memimpin ini dari pencetak gol terbanyak di Manchester United di liga paling tidak. Dan kalau digabungkan antara gol dan assist, Manchester United yang musim ini di liga, Bruno Fernandes ini memimpin dengan 14. Ini yang paling tinggi, dan dia sudah sering sekali ada di posisi ini. Ini menunjukkan menurut gue ada konsistensi. Kalau dibilang bahwa ya kalau Bruno Fernandes bagus, kenapa tidak berada di 8 besar? Ya sepak bola ini bukan permainan individu ya. Gue susah jawabnya sih kalau pertanyaannya seperti ini. Tapi gue bisa bilang bahwa sepak bola ini bukan permainan individu. Tidak bisa hanya 1-2 orang saja mengangkat tim. Karena ini permainan kolektif sih menurut gue. Apalagi sistem yang ditekankan oleh Ruben Amorim, ini memang benar-benar sistem dengan kolektivitas tinggi. Dan jangan lupa Manchester United musim ini juga ada 2 sistem yang berbeda nih, karena ada pergantian pelatih di tengah jalan ya kan.
Nah, ini nih ada yang bilang biarin aja bro, begitulah penilaian mendewakan Bruno, si paling create chance. Padahal mah tetap aja nggak bisa ngangkat tim, malah tim makin hancur. Makin hancur berarti karena Bruno nih, atau karena ada hal yang lain, misalnya pergantian sistem permainan di tengah jalan, formasi yang berbeda, karakter yang berbeda ya. Apakah itu atau seperti apa nih? Gue nggak ngerti. Padahal Bruno dengan sistem baru ini pun juga tetap berada di atas lapangan sebagai kapten, menit bermain tinggi, kontribusinya pun juga tetap tinggi. Dan dikatakan bahwa gue mendewakan Bruno. Kan tadi gue katakan ya tidak. Kalau memang dia jelek, gue kritik ketika menghadapi Wolves, gue kritik habis-habisan bahkan ya. Tapi ketika dia bermain bagus, ya gue tidak mungkin sembunyikan itu. Dan ketika secara rata-rata dia pun juga memiliki kontribusi yang bagus, ya menurut gue tidak adil kalau tidak gue ungkapkan. Dan ini yang berusaha untuk gue gue tunjukkan. Dan kalau si paling create chance, ya memang itu faktanya. Si paling create chance maksudnya apa? Memang itu faktanya gitu loh. Anda selalu bicara angka, please deh. Dia bisa ngangkat squad nggak? Setuju dengan apa yang dibilang sama Roy Keane? Ya, kalau lu setuju dengan pendapat oleh Roy Keane nggak masalah. Tapi gue justru tidak setuju dengan pendapat Roy Keane. Kenapa? Simple, karena yang diambil tolak ukur oleh Roy Keane adalah squad tim keadaan pada saat zamannya Roy Keane, dimana pada saat itu timnya lebih solid, manajernya berbeda, manajemennya berbeda, lalu juga para pemainnya berbeda, keadaannya juga berbeda. Saat ini tiap 2 tahun, tiap 2 musim ganti pelatih. Ini bukan sesuatu yang mudah, tidak dialami oleh Roy Keane tentu saja. Dan Anda selalu berbicara angka. Ya gue gini, tadi gue udah jelaskan nih. Kita memiliki selera yang berbeda-beda nih. Mungkin apa itu permainan bagus, apa permainan tidak bagus, tergantung apa yang dilihat. Dan menurut gue garis tengahnya itu ya, titik tengahnya ada pada angka, karena itu hal yang paling objektif menurut gue. Tapi tentu saja tidak bisa hanya kalau hanya memegang angka. Yes, gue sepakat. Tapi di sisi sebaliknya juga tidak bisa hanya melihat ke permainan saja. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan yang berbeda-beda. Kita punya informasi yang berbeda-beda, ya kan? Dan kalau hanya dilihat permainan saja, ya ini bisa menjadi ambigu justru. Jadi harus ada keseimbangan di sana. Dan sebelum gue akhiri video ini juga, ini sebenarnya ingin gue bahas, ada sebuah artikel bagaimana ditulis di espn.co.uk ya, kecemerlakan Bruno Fernandes ini membawa Manchester United dengan harapan untuk bisa survive di Europa League. Manchester United musim ini membutuhkan support ya, tapi dengan Bruno Fernandes yang menyediakan kebangkitan, tim dari Ruben Amorim ini masih hidup kesempatannya. Nah, Bruno Fernandes mencetak hat-trick ketika menghadapi Real Sociedad, mengalahkan 4-1 di Old Trafford. Dan ini cukup membawa 5-2 ya agregat. Ini terinspirasi oleh Bruno Fernandes dan bagaimana dia ini selalu bisa fit dan selalu bisa memberikan performa yang bagus. Dan ya, dia bisa saja nih membawa tim ini ke kualifikasi Champions League kalau bisa memenangkan Europa League tentu saja. Ruben Amorim mengatakan kita sudah berbicara terkait dengan Bruno terlalu banyak. Kita tahu bahwa kadang-kadang dia ini frustrasi. Kita tahu bagaimana dia sangat menginginkan untuk menang. Jadi ketika hal yang tidak bagus terjadi, dia merubah posisi dan dia selalu mengejar bola. Kadang-kadang dia membutuhkan kepercayaan dari rekannya. Tapi ketika dia membutuhkan, dia selalu ada di sana. Ketika kita membutuhkan, dia selalu ada di sana. Dia bisa membawa bola ke depan, dia bisa mencetak gol, dia bisa bertahan. Dia merupakan kapten yang perfect untuk tim kita dan dia membutuhkan dan kita butuh membantu dia untuk memenangkan gelar-gelar di Manchester United. Ya, Old Trafford juga selalu menyanyikan chance Bruno terlalu sering menurut gue ini menunjukkan bahwa fans di Old Trafford juga sangat menikmati permainan dari Bruno Fernandes. Dan ya, gue harapkan Bruno juga bisa, kalau dikatakan mengangkat tim, ya dia juga butuh bantuan sih dari rekan-rekannya. Dan gue berharap tim kepelatihan ini juga yang lebih memiliki peran sebenarnya untuk mengangkat tim ya. Bisa, gue bukan berarti gue ingin Manchester United bermain dengan Bruno sentris, tidak, tapi juga bisa menyediakan ya pemain-pemain lain, sehingga dengan hadirnya Bruno Fernandes di atas lapangan, kualitas permainan ini bisa lebih bagus lagi. Artinya Bruno bisa memaintain dan memelihara permainannya atau bahkan meningkatkan, tapi juga rekan-rekan lainnya nih di atas lapangan bisa dikembangkan lebih bagus lagi oleh staf kepelatihan Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa, berbeda gak masalah, asal sopan. Dan gue respect betul dengan komentar tadi. Oleh karena itulah gue tidak cantumkan nama dan segala macam ya, karena gue pikir itu sopan, nggak masalah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.